Jadi magnet itu ternyata sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno dan Cina kuno, dikenal dengan nama lodestone atau besi berani ya. Jadi dia batu yang berani terhadap besi karena dia menarik besi. Kemagnetan ini sendiri berarti sifat tarikan magnet kepada benda lain. Secara garis besar nanti ada 3 jenis benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Ada ferromagnetik, adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet, contohnya baja, besi, dan nikel. Nah, contohnya seperti ini ya, dia ditarik kuat oleh magnet. Yang kedua adalah paramagnetik, benda yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya aluminium dan magnesium. Contohnya adalah seperti ini, ada sebuah batang aluminium didekatkan ke sebuah magnet. Di sini dia tertarik tapi terlihat tertariknya pelan sekali. Ya, dia lama-lama tertarik, semakin lama semakin mendekat dan akhirnya dia tertarik. Yang ketiga itu kita punya diamagnetik. Ini adalah benda-benda yang tidak ditarik oleh magnet. Contohnya perak, emas, dan tembaga. Selain sifat mudah atau tidaknya ditarik oleh suatu magnet, suatu bahan ini ternyata memiliki sifat mudah atau tidaknya dibuat menjadi suatu magnet. Secara garis besar ada 2. Yang pertama adalah bahan magnet kuat. Jadi inilah bahan-bahan yang sulit atau susah dijadikan magnet, namun ketika sudah menjadi magnet mampu menyimpan dalam waktu yang lama. Contohnya adalah baja ya. Dia kalau dijadikan magnet susah sekali, tapi sifat magnetnya susah hilang. Yang kedua adalah bahan magnet lemah. Ini adalah bahan yang mudah untuk dijadikan magnet, tetapi ketika sudah menjadi magnet sulit menyimpan sifatnya. Sehingga dalam waktu yang singkat dia mudah kehilangan sifat magnetnya. Contohnya adalah besi. Nah, sebetulnya semua bahan itu terdiri dari magnet-magnet kecil yang disebut sebagai magnet elementer. Nah, pada bahan yang tidak memiliki sifat magnet, magnet-magnet ini memiliki arah yang tidak beraturan. Ya, jadi seperti ini nih, arahnya tidak beraturan. Tapi pada benda yang memiliki sifat magnet yang bisa menarik benda lain, ternyata magnet-magnet ini memiliki arah yang teratur, ya. Hal ini menyebabkan adanya 2 buah kutub magnet, yaitu kutub utara yang ada tanda panahnya dan kutub selatan. Nah, antara 2 kutub ini ternyata memiliki sifat. Kutub yang senama akan saling tarik-menarik dan kutub yang berbeda akan saling tolak-menolak. Jadi contohnya di sini dia punya utara dan selatan, dia akan saling tarik-menarik. Tapi kalau kita punya utara dan utara, dia saling tolak-menolak gitu ya. Dia magnetnya akan mental. Tapi kalau kutubnya berbeda, magnetnya akan menempel. Kemudian bagaimana sih caranya membuat magnet? Ternyata ada beberapa cara nih untuk membuat magnet. Yang pertama dengan konduksi. Dia adalah menyentuhkan. Jadi kalau konduksi itu menyentuhkan kepada benda yang akan dijadikan magnet. Ketika benda disentuhkan dengan magnet, maka magnet-magnet elementernya akan berubah menjadi beraturan. Jadi di sini kakak punya benda yang tidak beraturan, disentuhkan dengan magnet, ya, disentuh nih saat bersentuhan, nempel, menjadi magnet elementer. Di sini bisa menarik besi-besi paku, gitu ya. Yang kedua adalah induksi. Kalau konduksi menyentuhkan, kalau induksi ini mendekatkan, tidak sampai tersentuh. Tapi karena didekatkan, ya, masih ada celahnya, dia tetap bisa menarik si paku-paku ini, gitu ya. Yang ketiga, itu adalah cara menggosok. Jadi seperti ini nih, dia akan digosok. Jadi akan digosok-gosok gitu ya. Nah, dengan menggosok suatu benda dengan magnet, itu bisa membuat benda tersebut memiliki sifat magnet. Dan magnet elementernya menjadi beraturan. Nah, yang perlu diingat adalah bagian yang disentuh terlebih dahulu akan memiliki kutub sama dengan kutub yang menyentuh. Jadi di sini kita punya utara menyentuh di sini, bergerak ke sini, kemudian ke atas gitu ya. Maka di sini kita punya kutub utara nih, karena di utaranya ini menyentuh sebelah sini terlebih dahulu, kemudian digeser ke sini. Maka di sini adalah selatan. Sama seperti ini. Jadi kalau di sini, ya, selatannya menyentuh bagian sini dulu, kemudian digeser, maka sisi sini menjadi selatan dan sisi sini menjadi utara. Cukup mudah ya. Yang keempat itu adalah dengan elektromagnet. Jadi jika sebuah besi dililitkan pada kawat dan dialiri listrik, maka besi tersebut bisa memiliki sifat magnet. Nah, sifat magnet ini akan hilang jika arus listriknya diputuskan. Nah, untuk memperbesar ada beberapa cara. Yang pertama memperbesar arus. Nah, memperbesar arus ini dilakukan dengan memperbesar tegangan biasanya. Yang B menambahkan jumlah lilitan. Yang C memasukkan besi lunak sebagai inti kumparan. Jadi ini batangnya ya, bisa kita pakai misalnya pensil, bisa.
Kita bisa pakai plastik, bisa. Tapi tentunya membutuhkan lilitan yang banyak dan arus yang besar untuk bisa menghasilkan suatu medan magnet. Untuk mempermudah, jangan dikasih kayu atau plastik, tapi dimasukkan batang besi. Sekarang kita coba bagaimana sih cara menentukan kutub utara dari magnet elektromagnet ini. Itu caranya adalah menggunakan kaidah tangan kanan, di mana keempat jari menunjukkan arah arus pada kumparan dan ibu jari menunjukkan arah kutub magnet elektromagnet. Nah, jadi kalau di sini kita tentukan dulu arusnya. Arusnya dia ke sini ya. Dari depan, jadi yang titik-titik ini dia ke belakang, ke depan lagi gitu ya. Jadi dia dari depan menyentuh ke belakang. Jadi dari depan dia menyentuh ke belakang. Nah, jadi kalau kita lihat jarinya ini mengikuti arahnya ya, dari depan ke belakang gitu ya, mengikuti arah arusnya sehingga menghasilkan jempolnya ke arah sini. Nah, artinya di sini menjadi utara dan di sini menjadi selatan. Nah, bagaimana kalau yang gini nih? Jadi arah arusnya ke sini, dia ke belakang dari batang dulu baru ke depan ya. Ke belakang dulu baru ke depan. Jadi tangannya itu ke belakang dulu baru ke depan. Sehingga utaranya di sini ya, jempolnya itu utara, di sini selatan. Di jempolnya ini utara, jari-jarinya ini adalah arusnya ya. Jadi kira-kira seperti itu cara menentukan arah dari elektromagnetik. Nah, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan suatu benda kehilangan magnetnya. Yang pertama dipanaskan ya, dibanting atau dipukul dengan keras. Yang ketiga dialiri dengan atau didekatkan dengan arus listrik bolak-balik atau AC. Oh, di sini kita lihat arus listriknya adalah arus listrik DC atau searah baterai ya. Tapi kalau didekatkan dengan arus listrik rumah, PLN, dia bisa hilang nih ya. Kita coba contoh soalnya. Soal yang pertama. Di sini zat yang ditarik kuat oleh magnet itu apa? Apakah ferromagnetik atau para atau diamagnetik? Di sini pero ini bukan nih, ini bukan ya. Kalau kita ingat-ingat lagi, yang ditarik kuat adalah ferromagnetik ya. Paramagnetik ini setengah-setengah ya. Diamagnetik ini tidak ditarik oleh magnet. Nomor 2, sebatang baja dijadikan magnet batang. Maka baja tersebut ini berkaitan dengan apakah dia menjadi magnet tetap atau magnet yang tidak tetap sementara. Kalau baja, ingat dia adalah bahan yang sulit dijadikan magnet, tapi juga sulit kehilangan sifat magnetnya. Maka dia bersifat magnet tetap. Ya. Kita coba soal yang ketiga. Di bawah sini serbuk besi atau paku besi ini menempel pada besi lunak. Ya, kenapa? Padahal dia bukan magnet nih. Karena besi lunak ini menjadi magnet yang dipengaruhi oleh magnet kuat di atasnya. Di mana dia itu mengalami peristiwa induksi. Ya, berarti si besinya menjadi magnet. Kita cari nih. Ini udah besi bukan? Ditarik besi lunak karena sejenis sama-sama besi, bukan? Serbuk besinya menjadi magnet atau pakunya menjadi magnet juga bukan ya. Tapi lebih tepat karena besi lunak menjadi magnet. Gampang ya? Kita coba nomor 4. Di sini 3 buah magnet. Kutub C adalah kutub selatan ya. Kemudian B dan C tolak menolak. Nah, ini berarti berkaitan apakah tolak menolak atau tarik menarik ya. Kalau tolak menolak berarti dia sama. Berarti dia S juga. Kalau di sini satu batang ya, di sini udah selatan, maka di sini utara. C sudah selatan, maka D-nya pasti utara. Nah, sekarang D dan E tarik menarik. Berarti kalau dia utara, supaya tarik menarik dia harus selatan, harus berbeda. Sehingga F-nya adalah utara. Sehingga A dan F-nya itu adalah kutub utara. Berarti yang ada selatan, ini kakak salah ketik ya, selatan. Berarti ini nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin. Ya, ini juga nggak mungkin. Artinya ini A kutub utara dan F adalah kutub utara. Jadi gampang ya, kalau ketemu soal seperti ini, kita lihat kata-katanya. Mana yang tarik menarik, mana yang tolak menolak. Biasa seperti ini, atau kita ditanya apakah dia tarik menarik atau tolak menolak. Kita coba yang nomor 5. Nah, di sini dibuat dengan cara digosok. Ya, peki ini menjadi apa nih ya? Yang pertama-tama kita lihat dia adalah baja, maka dia akan menjadi magnet tetap, tidak mungkin magnet sementara. Karena dia memiliki sifat kemagnetan yang kuat, bahan yang kuat. Kalau kita lihat,
Nah, ini hati-hati ya. Disentuh pertama itu bukan S. Gambarnya sedikit menipu. Tapi utaranya ke sini. Tap, kena ke sini utaranya. Baru dia bergeser ke sini, ditarik, digosoknya ke arah situ. Maka di sini kita punya utara dan di sini kita punya selatan. Jadi kita lihat siapa yang disentuh dan disentuh oleh apa. Yang disentuh itu bagian sebelah sini, disentuh oleh utara, maka dia menjadi utara. Maka Q-nya utara, P-nya selatan. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Gampang ya? Sekarang kita coba yang nomor 6. Manakah kutub-kutub yang benar dari gambar berikut? Kalau elektromagnet, sekali lagi, tentukan dulu arah arusnya. Arusnya ke sini, berarti dia dari depan ke belakang. Ya, dari depan ke belakang. Jadi seperti ini. Maka di sini harusnya utara, di sini harusnya selatan. Nah, ini salah ya. Oke, kita lihat yang B. Yang B itu arusnya itu juga ke sini. Dari depan ke belakang. Tapi ini udah selatan dan selatan udah pasti salah ya. Tidak perlu dicek lagi. Itu pasti ada utara dan selatan. Yang C. Nah, ini yang C arusnya ke sini. Dia ke belakang dulu, baru ke depan. Artinya tangannya ke belakang dulu dari batang, baru ke depan. Oh iya, batang ini boleh kalian ganti dengan pensil. Jadi waktu di sekolah, saat mengerjakan ulangan, boleh nih pakai pensil ya. Maka ini sebelah sini utara, sebelah sini selatan. Oh, ternyata benar. Kita lihat yang D. Nah, ini ke belakang juga. Berarti sama ya. Di sini utara, di sini juga selatan. Ini salah. Maka yang tepat adalah yang C jawabannya. Sekarang yang terakhir, nomor 7. Ini sering keluar juga nih. Kekuatan medan magnetik dari sebuah elektromagnet dapat ditingkatkan dengan cara apa? Yang pertama, menambahkan jumlah lilitannya saja. Nah, ternyata tidak ya. Dia bisa jumlah lilitan, bisa kuat arus, bisa memasukkan besi di dalam intinya. Artinya, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Biasanya soal-soal seperti itu, teori-teori, juga soal-soal tentang elektromagnetik, kutub-kutubnya, atau mengenai menggosok, atau mengenai kutub selatan, mana yang tarik-menarik, mana yang tolak-menolak.